Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di part 5 Hukum Newton UTBK. Kali ini kita punya dua contoh soal katral yang muncul di SBMPTN tahun berapa ini? 2016 kayaknya ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama. Silahkan teman-teman bisa pause dulu kalau mau coba dikerjakan. Sudah ya? Oke, kita langsung saja diskusikan. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa MA dan MB ya. Oke, MA, MB. Oke. Melalui terhubung dengan tali ringan dan tidak elastik melalui suatu katral yang massanya diabaikan. Nah, ini salah satu petunjuk bahwa ketika massa katral diabaikan berarti dia tidak bergerak rotasi. Benda A ditempatkan pada suatu permukaan bidang miringnya licin dengan sudut kemiringan sekian ini. Diketahui saat T0 kedua benda dilepas secara bersamaan dari keadaan diam, berarti dia punya data V0 nya sama dengan 0. Oke. Jika pada saat T1 second benda telah naik setinggi H, oke, naik setinggi H ini ya, terhadap posisi awal, maka rasio massa MA banding MB. Nah, bagaimana? Oke, sudah kepikiran? Oke, kita identifikasi aja dulu data yang diketahui. Berarti ada H begini ya. Ini H, berarti kalau segitiga sini theta, sini saya katakan perpindahan, berarti kan kita bisa main bahwa sin theta itu sama dengan H per S atau perpindahannya. Berarti di sini kita bisa dapatkan nilai S sama dengan H per sin theta. Oke, kalau hanya naik 1 meter per sin theta, sin 30 kan setengah, maka kita dapat perpindahannya sebesar 2 meter, S-nya ke sini sudah 2 meter. Nah, kalau sudah seperti ini tentunya kita akan berpikir tentang GLBB. Oke, karena dari diam kemudian bergerak. Oke, ada percepatan. Ketika ada percepatan kita pasti berpikir juga tentang sigma F sama dengan M dikali A. Oke, hukum Newton kedua. Nah, bagaimanakah hubungannya? Hubungannya adalah di percepatan. Maka dari GLBB ini kita bisa menentukan percepatannya dahulu. Percepatannya dari mana didapatkan? Kita misalkan dapat S sama dengan V0 dikali T plus setengah dikali AT kuadrat. Oke, S nya kita dapat 2 sama dengan V0 nya 0 ditambah setengah dikali percepatan kita nggak tahu, T nya 1 kuadrat 1. Oke, berarti 2 sama dengan setengah A, berarti percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Kita dapat percepatan, maka kita bisa eksekusi ini dengan, kalau satu sistem yang terhubung dengan tali seperti ini, kita bisa manfaatkan ini rumus cepatnya aja. Kalau hubungannya dengan gaya sama percepatan, sigma F sama dengan sigma M ya, sigma M dikali A. Oke, sigma M ini adalah massa dari dua benda yang ada di sistem itu. Sigma F ini adalah gaya-gaya yang sejajar gerak benda, sejajar gerak benda. Sejajar gerak benda. Sejajar itu bisa searah, bisa berlawanan arah. Kalau yang searah berarti nanti kita kasih tanda positif, yang berlawanan kasih tanda aja negatif. Oke, berarti ini sudah tahu, gampang, sering kali dibahas bahwa di bidang miring ini ada gaya W, yang di sini adalah W sin. Oke ya. Terus kemudian di sini ada tegangan tali ya, ini tegangan tali. Oke, tegangan tali, karena ini putus-putus ini hanya menunjukkan pergeserannya saja. Sebenarnya ini kan gandeng gitu ya. Tegangan tali di sini ada WB. Oke, di sini WA ya, berarti ya WA. Oke, nah maka di sini kita isi saja yang searah gerak benda itu adalah WB. Yang berlawanan adalah WA sin theta. Maka di sini kita tuliskan WB min WA sin theta, kan gitu, theta. Oke, sama dengan sigma M nya ya MB ditambah MA atau MA tambah MB dikali A. Udah, ini kita tinggal masukkan saja nilainya. Oke, kita MA MB kan mau ditanyakan ini tadi, berarti kita tinggal bermain-main saja ini. Coba kita cek. WB itu kan MB dikali G ya, ini WA MA dikali G, berarti kalau saya keluarkan G nya kan tinggal gini, MA dikali sin theta. Oke ya, ini dikali G kan gitu ya, sama dengan MB ditambah MA
dikali A. Oke, berarti kalau kita mau tentukan nilainya, kita bisa MB minus MA dikali sin theta, berarti sin 30,5. Oke, sama dengan MB kita nggak tahu, ditambah MA. Siap. Terus oke, A per G ya, A per G, A nya 4, G nya 10. Nah, bisa gini kan. Terus kita bisa kumpulkan yang koefisien ini setengah MA, jadinya sama dengan ini 4/10 MB ditambah 4/10 MA, kan gitu. Tinggal kita pindah aja. Ini kita pindah ke sini boleh, jadi berapa itu? 4/10 ditambah setengah MA. Oke ya. Terus yang ini kita pindah ke sini, jadi MB dikurangi 4/10 MB. Oke, berarti ini tinggal 6/10 MB sama dengan ini berapa? 5/10, jadinya 9/10 MA. Oke, kita coret, tinggal di sini kan. Oke, 6 MB sama dengan 9 MA. Berarti kalau kita pengen MA per MB tinggal 6/9, atau disederhanakan jadi 2/3. Sip, 2/3 ketemu yang B. Mantap, gampang loh. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini soal yang kedua, silahkan mau pause dulu, coba dikerjakan. Udah ya. Oke, kita coba yang kedua ini. Sebuah benda bermassa MA yang berada pada meja horizontal licin dan terhubung dengan benda lain bermassa MB. Oke, MA ada, MB ada. Melalui dua buah katrol ringan K1, K2. Katrol ringan berarti katrolnya tidak berotasi. Oke, tidak berotasi ya. Katrol K1 merupakan katrol bebas, sedangkan katrol K2 merupakan katrol tetap. Besar percepatan benda MA adalah percepatan benda MA, berarti yang ini ya. Oke, ini punya percepatan, ini punya percepatan beda. Nah, kita bisa main dari analisis masing-masing benda. Nah, di sini kita punya W apa WB lah, katakan gitu. Di sini ada T2 ya. Oke. Kemudian di sini ada T2 ya, sama. Oke, T2. Nah, di sini ada T1. Oke, di sini ada T1. Nah, kita potong-potong gerakannya yang ini. Set. Ini berarti kita punya data yang pertama, sigma F di benda B itu sama dengan MB dikali A-nya B. Beda nanti A-nya B sama A-nya yang di A. Oke, kita tunjukkan nanti ya. Oke, di sini punya WB minus T2. Ya benar ya, sama dengan MB dikali AB. Oke, kalau kita mau nilai T2-nya kita pindah ke sini, jadi WB minus MB dikali AB. Oke, kita dapat data ini dulu ya, kita simpan dulu. Terus kita yang kedua, data yang kedua kita dari benda yang sebelah sini, sigma FA sama dengan MA dikali percepatannya A. Oke, sigma FA berarti kan yang ini. Oke, bendanya bergerak ke sana, berarti T1 sama dengan MA dikali AA. Nah, di sini kita mulai memikirkan bagaimana hubungannya antara T1 sama T2, kemudian AB sama AA. T1 sama T2 kita lihat dari hubungan katrol ini. Oke, berarti T2 itu sama dengan 2 kali T1 kan. T2 nya 1 ke sini, T1 nya ke sana ada 2. Oke. Nah, kemudian AA nya sama AB nya hubungannya bagaimana? Kalau di sini B bergerak sebesar S kan gitu ya. Jika benda B bergerak sejauh S, ya kan? Maka benda A ini kan bergeraknya sejauh 2S karena talinya satu, dia terhubung ini. Agar memberikan perpanjangan di sini sejauh S, maka di sini harus bergesernya jauh 2S karena dibagi dengan yang di sebelah sini. Sini S, sini S, berarti kan 2S. Oke. Di sini cuma bergeser jauh S. Siap. Berarti A-nya bergeser jauh 2S. Maka kita dapatkan data bahwa A percepatannya B karena S itu sebanding dengan percepatan kan gitu ya, perpindahan itu sebanding dengan percepatan. A nya B ini kita dapat simpulkan setengah A nya A.
Nah, dari situ kita bisa langsung substitusikan saja ini. Akan sudah bisa ketemu ini nanti. Set, kita cek berarti WB min MB dikali AB sama dengan T2 kan sama dengan ini ya. Sama dengan ini berarti sama dengan 2 kali T1. Nah, T1-nya sama dengan apa? Sama dengan ini. Oke, kita ganti aja. WB minus MB dikali AB-nya kita ganti ini setengah AA sama dengan 2 T1 diganti ini MA dikali AA. Oke, sudah. Nah, kita sudah temu ini, kita ketemu MB-nya 5 dikali G berarti 50 dikurangi MB-nya berapa? 5 juga. Dikali setengah dikali AA gitu ya. Oke. 2 dikali MA dikali MA berarti MA nya ya 5 kan gitu ya, dikali AA. Sekarang kita cek 50 minus 5 per 2 AA sama dengan 10 AA. Berarti kalau kita geser 12 setengah AA ya kan, ini jadi 50, ini pindah ke sini kan jadi plus. Oke, berarti ketemu AA 50 per 12 setengah, jadi berapa sih ini? Oh iya, 4 ini 4 kan, 4 ini dibagi ini kan 4 meter per second kuadrat. Sudah ketemu yang E jawabannya. Loh, simpel kan? Gimana? Oke ya, kita akan lanjutkan part-part lainnya di video berikutnya. Tetap semangat, hormat patuh sama orang tua karena itu kunci sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.